Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa Islam dan iman. Kemudian semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Anam Sabdo Samiaji dengan NIM 201211067. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Kitobah. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang singgah di kehidupan kita. Antara lain salah satunya adalah ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara bersabar. Dengan bersabar maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna sabar dalam kehidupan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan sabar itu sendiri? Apakah yang dimaksud dengan sabar adalah berdiam diri ketika kita dizolimi? Ataukah sabar itu berarti menerima dan pasrah saja atas keadaan yang ada tanpa melakukan perbuatan atau perubahan menuju yang lebih baik? Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapi sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dan celaan dari apapun itu, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang hamba. Karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan dan konsisten menjalankan apa yang diperintahkan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sebagai contoh, misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu ketika kita di jalan kita bersenggolan dengan kendaraan lain. Tentu mungkin kita akan emosi, mau itu salah ataupun benar kita akan mungkin emosi dalam menyikapinya. Maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Dari contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sabar itu bukan berarti pasrah atau berdiam saja atau malah emosi atau marah akan masalah itu di saat ada masalah tanpa kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata sabar yang dimaksud di Islam itu adalah menahan diri dari segala macam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam menghadapi sesuatu atau situasi apapun, baik itu situasi yang menyenangkan ataupun tidak, kita harus menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep sabar banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, mengajarkan manusia untuk selalu bersabar dan menjalani kehidupannya. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya, mendapat balasan yang baik di akhirat kelak nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amusta innu bis sobri wassalah innallaha ma'as sobirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman tersebut Allah akan selalu berserta bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya.
Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bimas sabaru wa yulaqona fiha tahiyyatau wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Dengan ujian yang menimpa seseorang, maka haruslah kita terima penuh dengan kesabaran. Bila seseorang mendapat ujian, kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpanya. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar memenuhi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam patuh pada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara, suatu saat nanti kita akan kembali padanya. Ketika melakukan ibadah, kita perlu bersabar. Karena apabila tidak, kita tidak akan menjadi amal soleh. Bukti nyata bahwa dalam melaksanakan ketaatan ini adalah kesabaran yang tingkat tinggi. Bahwa seringkali kebanyakan dari kita tidak sabaran menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ibadah ini saja kita mengetahui bahwa masih banyak dari kita yang tidak mengerjakannya. Artinya kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu memang memerlukan kesabaran yang tingkat tinggi. Karena itulah kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu adalah kesabaran yang paling agung dan paling mulia. Kemudian kedua, kesabaran, tingkat sabar di bawah. Sabar dalam ketaatan adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk para lelaki adalah ujian wanita. Betapa banyak orang terjumus dalam kemaksiatan karena wanita. Perzinaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan kezoliman-kezoliman lainnya yang banyak disebabkan oleh wanita. Betapa banyak lelaki yang berani mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim karena tuntutan istrinya. Betapa banyak lelaki yang membunuh saudaranya juga karena omongan istrinya. Tak jarang pula lelaki yang murtad keluar dari agama lain karena wanita. Bahkan manusia pertama pun terpeleset dalam kesalahan disebabkan oleh godaan istrinya. Oleh karena itu, kita harus bersabar untuk tidak tergoda dengan hal itu. Karena sesungguhnya wanita itu lemah, namun karena kelemahannya itulah justru yang dapat menjatuhkan dan membuat lemah para lelaki. Selanjutnya yang ketiga adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Kita sebagai manusia tidak akan lepas dari namanya yang namanya musibah. Terkadang kita melihat orang lain seolah-olah hidupnya enak dan tidak pernah mendapatkan musibah. Padahal sesungguhnya setiap manusia memiliki musibah dan ujiannya masing-masing. Di dalam Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang yang bersabar dalam ditimpa musibah adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jangan sampai ketika kita ditimpa musibah malah seuzon kepada Allah, merasa bahwa Allah tidak adil, bahkan berani mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi apabila kita ditimpa musibah, kita harus kembali kepadanya, menyadari bahwa ini milik Allah, bukan milik siapapun, serta menyadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, apabila dihadapkan dengan musibah, hendaknya bersabar dengan menahan diri dan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersabar pahala itu tergantung dari besarnya pada ujian bala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, maka kaum itu diuji lebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang benci maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Juga ada sabda yang berbunyi, sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Kita mengetahui bahwasanya ternyata siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apabila dia seorang muslim, maka ia akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah mengetahui seberapa besar kita mempertahankan keimanan itu dan mampu kita bersabar atau tidak. Selama hidup kita akan selalu dituntut untuk bersabar. Sampai kapan? Jawabannya adalah sampai ajal kita menjemput. Dalam firman Allah yang berbunyi, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 93. Jadikan sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah qaulmu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara-perkara orang beriman, karena segala perkaranya adalah baik jika ia tidak mendapatkan kenikmatan itu, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya, dan jika tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena mengetahui hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa hal yang tadi saya sampaikan tentang sabar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya. Karena itu saya mohon maaf atas beberapa yang saya sampaikan kurang ataupun tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.